Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa mulai. Selesai. Kita presensi dulu. Alvin, Ya Pak. Bayu Ramadan, Pak. apa? Dia Graini, Elina Yusriani, Majulah Manggara, Febrian, Denova, Hadir Pak. Gibran, Oke. Irma, Hadir Pak. Joshua Marvel, Oke, Pak. Juanda Sapilasari, Oke, Pak. Melit Arvina, Hadir Pak. Nadia, Hadir. Nurbaya, Eki, Hadir, Pak. Sintaria, Surya Cipta Fernando, Werni Juniati. Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Oke, ini pertemuan kita setelah PTS kemarin. Sebelum PTS kemarin, masih ingat pembelajaran kita tentang teks drama. Membahas tentang teks drama. Jadi teks drama ini merupakan teks yang harus kalian pelajari. Mengapa demikian? Karena ini berhubungan dengan public speaking atau berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kalian. Terlebih lagi jika kalian yang memiliki minat dan bakat dalam hal berbicara di depan umum. Ada banyak sekali lomba-lomba yang berhubungan dengan berbicara di depan umum, seperti lomba pidato, lomba puisi, monolog, dan sebagainya. Itu berhubungan dengan berbicara di depan umum. Nah, jika kalian memiliki minat dan bakat di bidang tersebut, alangkah lebih baiknya kalian untuk meneruskan atau memperdalam lagi minat tersebut. Karena nantinya jika ada suatu perlombaan atau kegiatan, kalian ikut serta dan syukur-syukur bisa memenangkannya. Piagam penghargaan itu sangat berarti, sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terlebih apabila kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang ingin kuliah. Dengan ada piagam penghargaan itu bisa menambah nilai lebih bagi kalian. Bahkan jika memiliki piagam nasional, itu bisa menjadi prioritas dari perguruan tinggi tersebut. Bahkan kalian bisa diundang melalui jalur undangan untuk masuk ke universitas tersebut. Itu. Nah, jadi bagi yang memiliki minat bakat yang berhubungan dengan teks drama atau berbicara di depan umum, ini lebih semangat lagi untuk memperdalamnya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang teks ceramah. Semangat untuk pembelajaran hari ini? Oke, bagus. Sekarang kita refresh lagi pembelajaran minggu yang lalu tentang pengertian dari teks ceramah. Ada yang masih ingat pengertian dari teks ceramah? Ada yang berani? Oke, coba. Teks ceramah adalah suatu tindakan yang berbicara di depan umum yang bertujuan menyampaikan informasi kepada audiens atau pendengar. Oke, tepat yang disampaikan oleh Kak Nadia. Jadi teks ceramah itu tadi adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada audiens atau pendengarnya. Di situ terdapat kata penyampaian informasi. Ada yang masih ingat jenis informasi apa saja yang ada di dalam teks ceramah? Ada 5 jenis.
Coba dibuka lagi bukunya. Yang detailnya ada 5 jenis. Ada yang masih ingat? Peluang? Informasi berdasarkan fungsi, informasi berdasarkan format penyajian, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, informasi berdasarkan bidang kehidupan, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Oke, nah, tepat yang disampaikan oleh Fadil tadi. Jadi terdapat 5 jenis informasi di dalam teks ceramah seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang baru, yakni tentang kaidah kebahasaan teks ceramah dan juga struktur atau bagian dari teks ceramah. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah itu, kaidah kebahasaan teks ceramah itu adalah yang pertama menggunakan kata ganti orang. Dalam teks ceramah itu kata ganti orang yang digunakan adalah menggunakan bahasa yang baku. Seperti misalnya saya, aku, atau misalnya nanti kalian ceramah mengatasnamakan organisasi atau orang banyak, bisa kalian gunakan kami. Jadi kata ganti orang dalam teks ceramah itu ada ini, saya, aku, atau juga bisa kami. Selanjutnya itu ada kata sapaan untuk pada orang banyak. Kata sapaan pada orang banyak. Biasanya di dalam ceramah pasti kalian pernah mendengar hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, seperti itu kan, saudara-saudara sekalian. Nah, kata-kata ini hadirin, saudara sekalian, bapak dan ibu. Nah, kata-kata ini itu adalah kata sapaan di dalam teks ceramah. Jadi nantinya kalaupun kalian menggunakan ini di kelas, pasti ada menggunakan teman-teman yang saya banggakan atau hadirin semuanya yang ada di kelas. Nah, seperti itu. Jadi kata sapaan pada orang banyak ini tadi contohnya. Hadirin, saudara sekalian, bapak dan ibu, ataupun bisa teman-teman. Masih banyak lagi kata sapaan sebenarnya. Lalu yang kedua, menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis. Ada yang pernah dengar kata-kata teknis sebelumnya? Belum ya? Nah, jadi kata-kata teknis ini adalah kata-kata yang berhubungan atau kata-kata khusus sesuai dengan topik yang akan kalian sampaikan. Misalnya, apabila kalian ingin membahas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat kayak ceramahnya, nanti ada kata-kata khusus yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti masker, hand sanitizer, seperti itu, atau termometer, kayak gitu. Nah, jadi itu kan khusus untuk hal tersebut. Misalnya lagi kalau kalian ingin membahas tentang pendidikan, ada yang nama istilahnya penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, materi ujian. Nah, itu tuh kata-kata khusus yang sesuai dengan topik yang akan kalian sampaikan. Jadi kata-kata teknis tadi adalah, ada yang ingat? Kata-kata yang berhubungan atau khusus. Berhubungan atau khusus sesuai dengan topik ceramah. Nah, jadi diulangi lagi, kata-kata teknis itu adalah kata-kata yang berhubungan atau khusus sesuai dengan topik ceramah yang kalian sampaikan. Oke, kita lanjut.
kaidah kebahasaan yang ketiga itu adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan hubungan temporal. Hubungan sebab akibat. Ada yang tahu contoh kata-kata dari hubungan sebab akibat? Ada yang tahu? Seperti akibatnya. Apa lagi misalnya? Oleh sebab itu. Bagus. Apa lagi? Oleh karena itu. Atau akibatnya. Nah, itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan akibat. Oleh karena itu. Oleh sebab itu. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk kata-kata yang berhubungan dengan sebab akibat. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh kata-katanya. Jadi itu tugas kalian untuk mencari referensi lagi nantinya. Apa saja kata-kata yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya itu adalah yang berhubungan dengan temporal. Pernah mendengar kata temporal sebelumnya? Belum. Kata-kata hubungan temporal ini adalah temporal itu berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan waktu. Jadi kata-kata temporal itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan waktu. Misalnya ada kata selanjutnya, lalu ada kemudian, atau ada setelah itu. Nah, ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan temporal, berhubungan dengan waktu. Tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kita lanjut ke kaidah pembahasan yang keempat. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental. Kata kerja mental, bukan kata kena mental. Beda lagi. Jadi ini adalah kata kerja mental. Di situ ada kata mental. Jadi dia ini adalah poinnya di sini. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau respon terhadap sesuatu. Nah, jadi poinnya tadi ada di mental kita. Jadi kalau kita melihat peristiwa, kita pasti akan memberikan respon terhadap yang kita lihat. Begitu juga dalam teks ceramah. Nanti dalam teks ceramah, jika kalian ingin membahas tentang kinerja seseorang, pasti di situ kalian, jika orang tersebut memberikan kinerja positif, kalian akan memberikan kata kerja mental mengagumi orang tersebut atau mencintai orang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata kerja mental itu seperti itu. Mengagumi, bisa mengasihani, atau mencintai, dan lain-lain. Nah, itu untuk kata kerja mental. Oke, terakhir untuk kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif. Di kelas 10 mungkin kalian pernah belajar mengenai teks persuasif, benar? Nah, ada yang masih ingat persuasif itu apa? Teks persuasif. Ada yang masih ingat? Di pelajaran kelas 10. Baru 1 tahun yang lalu lah kira-kira ya. Belum sampai mungkin. Ada yang masih ingat
persuasif. Jadi persuasif itu adalah kata-kata yang membujuk atau mengajak. Biasanya kata-kata ini itu menggunakan akhiran lah. Jadi di ceramah itu pasti akan banyak menggunakan kata-kata yang berakhiran lah. Misalnya, marilah. Apa lagi? Iyalah. Lalu hendaklah. Ada lagi? Seperti itu. Jadi kata-kata persuasif ini mengajak seseorang. Biasanya kan di ceramah itu selain kalian menyampaikan materi, kalian itu berkeinginan agar orang tersebut mengikuti apa yang kalian sampaikan. Jadi sehingga kalian itu mengajak mereka untuk mengikuti yang kalian sampaikan tersebut dengan menggunakan kata-kata persuasif tadi. Misalnya contohnya di awal, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah menggunakan kata-kata persuasif tadi. Marilah. Itu. Nah, ini untuk kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Yang kedua itu tentang struktur teks ceramah. Struktur teks yang ceramah itu ada yang pertama, pendahuluan atau tesis. Pendahuluan ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Jadi di pembukaannya saja nanti kalian sudah mendapatkan 5 bagian yang akan kalian susun. Yang pertama itu adalah salam. Salam dalam teks ceramah itu kalau yang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk yang non-muslim bisa menggunakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera. Nah, itu bisa digunakan untuk salam. Lalu yang kedua ada sapaan. Kalau sapaan biasanya seperti ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Manggar, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Manggar. Nah, seperti itu. Jadi itu contoh untuk sapaan. Yang ketiga ada ucapan puji syukur. Misalnya seperti tadi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau nanti bisa ditambahkan lagi sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bisa ditambahkan seperti itu. Lalu yang keempat, permasalahan dari ceramah yang disampaikan. Nah, sebelum masuk ke inti, di pembukaan ini kalian harus membahas sedikit apa yang akan kalian sampaikan kepada teman-teman, sehingga teman-teman kalian atau orang yang mendengarkan itu sudah memahami, oh ternyata si A ingin menyampaikan tentang ini. Misalnya Bapak ingin menyampaikan mengenai peraturan tata tertib sekolah. Bapak menyampaikan sedikit permasalahan. Kata-katanya seperti ini. Saat ini para siswa sudah mulai tidak mematuhi tentang adanya peraturan tata tertib sekolah. Nah, itu sudah mengacu ke permasalahan yang ingin disampaikan. Berarti mengenai tentang tata tertib sekolah. Terus pandangan umum penulis. Nah, kalau pandangan umum penulis ini bersifat subjektif seperti kalian. Misalnya kalian ingin menyampaikan tadi mengenai tata tertib sekolah. Kalian bisa memberikan contoh atau mengambil contoh dari lingkungan kalian, lingkungan sekitar. Misalnya kalian mengambil contoh dari teman sekolah. Bisa seperti yang bisa kita temukan di kelas kita sendiri saja, masih banyak siswa-siswi yang tidak mematuhi tata tertib sekolah, dimulai dari cara berpakaian, kedatangan atau kehadiran, gaya rambut dan sebagainya. Nah, itu sudah menggunakan pandangan umum penulisnya, bahwasanya di kelas ini ternyata teman-temannya sendiri masih banyak yang belum mematuhi tata tertib sekolah. Nah, itu untuk pendahuluan.
Bisa dipahami untuk yang pendahuluan? Terus yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Sesuai namanya itu adalah isi. Berisikan tentang inti ceramah yang ingin kalian sampaikan. Misalnya tadi masih membahas tentang tata tertib sekolah. Di sini ada fakta. Jadi kalian cari terlebih dahulu fakta-fakta apa saja yang berhubungan dengan tata tertib sekolah. Jadi bisa kalian menanyakan kepada dua kakak siswaan, Bapak Aris Fauzian, atau bisa ke koordinator diduga Bapak Hendy Haryadi. Nah itu bisa kalian tanyakan, Pak, apa saja sih sebenarnya tata tertib di sekolah ini? Dimulai dari kehadiran, lalu kedatangan ke sekolah, pergantian jam pelajaran dan sebagainya. Itu bisa kalian tanyakan ke yang berwenang langsung, seperti itu. Lalu kalian nanti memberikan pendapat tentang fakta yang telah kalian dapatkan tadi. Misalnya dari segi rambut. Saat kalian mencari fakta, terdapat fakta bahwa rambut pria atau laki-laki yang sudah melewati alis itu harus dipotong. Lalu kalian memberikan pendapat, mengapa sih siswa yang rambutnya lewat alis itu harus dipotong. Lalu kalian memberikan pendapat lagi, mengapa bagaimana bentuk rambut yang sesuai dengan pelajar atau siswa yang teladan. Seperti itu. Jadi kalian memberikan pendapat di sini. Apakah memang rambut yang rapi itu rambut yang harus botak seperti itu kan, atau potongan militer? Kita memberikan pendapat sendiri di dalam bagian pendapat-pendapat di isi atau argumen teks ceramah. Lalu struktur ceramah yang ketiga ada penutup atau penegasan kembali. Di bagian penutup ini berisi tentang yang pertama simpulan, yang kedua ada rangkuman. Mengapa di akhir itu kalian memberikan simpulan dan rangkuman materi kalian kembali? Karena takutnya di bagian ini, bagian isi, teman-teman kalian atau orang yang mendengarkan itu tidak fokus atau tidak mendengarkan kalian. Mungkin juga bisa tertidur mendengarkan ceramah kalian, sehingga mereka baru fokus di bagian akhir. Jadi kalian memberikan lagi simpulan di akhir agar mereka kembali teringat, oh ternyata yang disampaikan dari si A tadi adalah membahas tentang hal ini, membahas tentang hal itu. Nah makanya harus diberikan lagi simpulan dan rangkuman. Lalu yang ketiga ada ucapan permohonan maaf, ucapan terima kasih dan salam menutup. Kalau ini mungkin kalian sudah tahu kan. Jadi kalau untuk menutup biasanya orang mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah yang mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Itu untuk contoh penutup dari permohonan maaf dan salam maaf. Oke, itu tadi 3 struktur mengenai teks ceramah. Sekarang ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya tentang materi struktur? Apakah sudah jelas tadi penyampaiannya? Sudah jelas. Oke. Sekarang Bapak ingin memberikan contoh mengenai pendahuluan dan juga penutup dari struktur teks ceramah. Karena kalau isi itu menyesuaikan nanti. Tapi Bapak akan memberikan contoh untuk pendahuluan dan juga penutup. Ini diperhatikan ya contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Manggar. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Manggar. Dan yang saya banggakan seluruh siswa-siswi kelas 11-6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan pembelajaran materi bahasa Indonesia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita
kita dari zaman terang benderang, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman semuanya, seperti yang saat ini kita lihat, banyak sekali siswa-siswi yang sudah acuh atau tidak memperdulikan mengenai tata tertib di sekolah. Poin yang keempat. Poin yang kelima, seperti halnya teman-teman di kelas kita ini, masih banyak sekali teman-teman yang tidak mematuhi atau tidak patuh terhadap tata tertib di sekolah. Dimulai dari berpakaian yang tidak rapi, memakai sepatu yang warna-warni, rambut yang berantakan, ataupun membawa handphone ke kelas. Itu merupakan salah satu pelanggaran atau pelanggaran terhadap tata tertib yang ada di sekolah kita. Nah, itu tadi bagian pendahuluan. Langsung ke bagian penutup. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah contoh pendahuluan dan penutup. Sekarang, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak ingin mencoba dua siswa atau siswi yang berani tampil ke depan untuk memberikan contoh seperti yang Bapak lakukan tadi. Ada yang berani? Oke Kak, Nadia, silakan Kak. Nulis atau Membaca seperti yang Bapak lakukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, sampah sudah banyak sekali yang ada di sekolah ini. Banyak teman-teman yang sudah tidak sadar untuk membuang sampah kepada tempat sampah. Seperti yang kita lihat di kelas saja, kadang bisa ditemukan kertas serta botol. Untuk itu, saya mengajak teman-teman untuk membuang sampah di tempat sampah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutan. Oke, sudah ada yang perempuan, sekarang yang laki-laki. Ada yang berani? Oke, hadir, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sekalian beserta Bapak yang saya hormati. Puji syukur atas rahmat Allah yang telah memberi kesehatan kepada kita. Seperti yang kita ketahui, parkiran sekolah sudah tidak mulai rapi lagi. Yang dikarenakan kan siswa-siswa kurang peduli tentang peta parkir sekolah. Seperti yang kita lihat, parkiran sekarang sudah kurang rapi lagi. Ya, karena itu dikarenakan itu saya mengajak teman-teman untuk mulai mentaati peraturan parkir di sekolah. Saya akhiri. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ada dua contoh dari teman-temannya, ada Fadil sama Nadia. Bagus yang disampaikan kedua-duanya. Dengan belum ada persiapan langsung ke depan sudah menyampaikan hal tersebut, itu sebuah pencapaian yang bisa dikatakan bagus ya.
karena tidak ada persiapan langsung bisa menyampaikan hal tersebut. Nah, kita koreksi nih untuk keduanya biar nanti kalian pada saat praktik pembelajaran di depan sudah bisa mulai lancar ya, tidak terbata-bata lagi. Dalam membuat teks nanti, hendaknya kalian itu menyampaikan yang tadi, runtutannya harus runtut. Nah, terus dalam penyampaian itu kalian gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena ini kalau untuk ceramah itu bersifat formal. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa baku. Seperti aku, saya, kami, seperti itu. Jadi tidak ada lo, gue, itu tidak digunakan dalam teks ceramah. Atau dalam bahasa kita, aku, kau, misalnya begitu, agak kasar sedikit tidak digunakan. Nah, lalu nanti dibuatlah runtutannya, apa yang akan kalian sampaikan. Setelah pembukaan isinya apa, lalu apa sampai penutup. Hal itu bisa membuat kalian lebih lancar. Jadi nanti tidak di depan kelas itu sudah tidak lagi tidak ada yang menggunakan kata-kata itu. Jadi sudah lancar. Nantinya tidak masalah apabila kalian ingin membawa kertas ke depan kelas. Tetapi jangan menjadi patokan kertas itu. Pahami yang ingin kalian sampaikan, kertasnya hanya digunakan sesekali. Jadi tidak seterus-terusnya menunduk melihat kertas. Kenapa harus seperti itu? Karena nanti kan kalian ceramah, tujuannya adalah berinteraksi dengan audiens atau pendengar. Sehingga jika kalian menunduk, otomatis orang lain pun tidak akan mendengar kalian. Tapi jika kalian menatap orang tersebut satu persatu, menatap ini, sampai ke ujung satu persatu, orang tersebut pasti juga akan memperhatikan kita. Sehingga yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens atau pendengar. Seperti itu. Mungkin seperti itu pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak. Oke, karena waktunya juga sudah habis, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya nanti. Bisa lewat grup atau temui Bapak, atau bisa japri langsung, tidak masalah. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatian abang-abang dan kakak-kakak semuanya pada pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.